Seperti kita ketahui, kemarin saya sudah jelaskan juga, tak kalah kita kumpul dengan PWI, dengan semua pimpinan pemret media yang ada, termasuk TVRI, termasuk RRI. Mereka bertanya hal yang krusial tentang Belang Padang ini. Saya langsung menyampaikan. Jadi begini, Belang Padang ini tercatat di Kementerian Keuangan atas nama PSP-nya adalah Kodam. Ternyata di Pemprov kita juga tercatat, tapi kita belum tahu di mana tercatatnya. Tapi penyampaiannya demikian. Nah, kalau kita lihat sama-sama, itu sama-sama negara, sama-sama melayani. Makanya saya sedang menelusuri melalui Irdam bagaimana sejarahnya. Kalau dibilang ini tidak pernah dikuasai Belanda, semua dikuasai Belanda. Itu kediaman Pangdam, itu rumah Belanda, heritage. Itu SMA 1, itu heritage SMA Belanda. Itu SMP 1, itu heritage, cuma sudah kena tsunami. Itu Belanda. Kemudian itu ada Kerkhof, perkuburan Belanda, di mana dulu serdadu Belanda diupacarakan di sini dan dimakamkan di sana. Jadi butik-butik sudah ada. Cuman untuk lebih kuat kita sedang cari. Yang jelas kami tercatat. Pada prinsipnya kalau diluruskan sejarah, kalau ini bukan punya Kodam, monggo. Dengan catatan bisa nggak merawat seperti yang dirawat sekarang ini. Karena ini saya perintahkan jadikan ikonnya Banda Aceh dan Aceh secara umum. Kenapa? Disinilah harus tertib, harus rapi, harus bersih, dan harus syariah. Harus syariah. Boleh beragama lain, tapi jangan pakai celana pendek. Boleh laki-laki berolahraga, jangan celana pendek, panjang. Yang non muslim silakan nggak pakai kerudung, tapi jangan pakai 3/4, apalagi 1/4. Kita larang. Dan setiap ya boleh tersenyum dulu. Jadi, dan alhamdulillah setiap maghrib kita adakan sholat berjamaah di tribun. Supaya apa? Yang hadir saat itu malu untuk tidak sholat. Padahal musola ada, tapi di sebelah sana ada musola. Sudah kita rapikan, kita bikin sumur lagi, kita tambah lagi untuk safety tanknya dan sebagainya. Sudah mengakomodir lah dari semua yang kita inginkan. Perlantai pasti kita lihat pertumbuhan kunjungan, atau bahasa hotel itu apa namanya? Okupansinya. Ini sudah meningkat terus. Kenapa? Kita tunjukkan ini tertib, ini bersih, ini rapi, dan ini terjaga dengan baik. Setiap sholat maghrib adakan tribun. Setiap malam Jumat semua toko atau kedai-kedai tutup. Mereka habis sholat maghrib mereka yasinan di tribun. Boleh Pak Kiai sekali waktu kita yasinan malam Jumat di situ sama-sama para pedagang binaan kita, biar mereka juga merasa bahwa kita juga ini, biar tahu, biar semua tahu. Karena orang umum lebih mudah menjustis tanpa nggak pernah mau tabayun, nggak pernah mau nanya, nggak pernah mau ngecek dulu. Kalau ngomong ya sudah langsung aja tuh tanpa aling-aling. Aling-aling itu apa ya? Pokoknya alang-alangan dan langsung begitu. Padahal kalau dia sudah berstatement, kalau dia sudah membuatkan satu testimoni, maka itu ibarat kapas yang diterbangkan angin. Itu sudah terbang kemana-mana dan tidak bisa ditarik lagi. Kasihan sekali. Dan akhirnya itu jadi fitnah, cuman jadi bahan gibah sesamanya. Jadi dengan adanya bikinan ini semakin dilihat oleh masyarakat, komitmen semua stakeholder yang ada untuk menyemarakkan lapangan Belang Padang ini.